Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan menceritakan tentang sejarah korupsi di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok yang anggotanya adalah Eka Kusumawati dengan NIM 19211008, Seli Febrianti 19211024, Yuyun Ahyunina 19211028, dan Dio Augusto Adam Cine 19221035. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih sejarah perkembangan korupsi di Indonesia? Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama secara umum sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia terbagi atas dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Korupsi pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Korupsi pada masa kemerdekaan terdiri oleh wujud, kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Seperti yang terjadi pada kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, misalnya Kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, dan Banten. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah karena perilaku korup dari sebagian para bangsawannya. Kerajaan Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara, sedang Mataram melemah dan semakin tidak menggigit karena dipecah belah oleh Belanda. Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Dalam buku History of Java karya Thomas Stanford Raffles atau Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Hal menarik dalam buku ini adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat terima atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain yang mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak atau abdi dalam, yang pada umumnya abdi dalam lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalam lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis. Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Selanjutnya, korupsi pasca kemerdekaan terbagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama, masa Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga era reformasi. Pada masa Orde Lama dibentuk Panitia Retulin Aparatur Negara, disingkat dengan PARA, yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Keadaan Bahaya dipimpin oleh Ahmad Nasution dan dibantu 2 orang anggota, yaitu Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Istilah sekarang, daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya, kemudian kewajiban mengisi formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada para, tetapi langsung kepada presiden. Pada tahun 1963 melalui Kepres nomor 275 tentang upaya pemberantasan korupsi, kembali digalakan oleh Ahmad Nasution dan rekannya. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budi. Subandrio mengumumkan pembubaran PARA atau Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar atau Komando Tertinggi Rolling Aparat Revolusi, di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya, serta dibantu oleh Subandrio dan Lejen Ahmad Yani. Dalam kurun waktu 3 bulan, semenjak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan kurang lebih 11 miliar. Jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu pada saat itu. Karena dianggap mengganggu prestis, Presiden akhirnya Operasi Budi dihentikan. Selanjutnya, korupsi pada masa Orde Baru dibentuk oleh Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Pada tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK
dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa, dan pelajar untuk melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Dibentuk oleh Komite 4 yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap paling bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan Cokro-Minoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, dan Pertamina. Namun, komite ini hanya seperti macan ompong karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak pernah direspon oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakatnya karena dianggap sebagai saran korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa akhirnya ditanggapi oleh Soeharto. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop Kamtib, dibentuk oleh Opstip atau Operasi Tertib dengan tugas antara lain yaitu juga untuk memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Optik terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal ini juga menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi. Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstip pun hilang ditiup tanpa bekas sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas korupsi era reformasi. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya, korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi. Presiden B.J. Habibie kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kanker. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP TPK dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 dan ingin dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marsuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Handojo. Namun, setelah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, akhirnya TGP TPK dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Di masa Gus Dur juga, beliau juga menunjukkan kecurigaan di mata masyarakat. Di samping itu, proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari Jaksa Agung Marsuki Darusman. Akhirnya Gus Dur didera kasus Blogate dan pemerintahan Gus Dur pun lengser. Gus Dur kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Di era presiden beliau, komitmen untuk tetap memerangi korupsi juga terus digalakan. Pada masa inilah pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Struktur dan kelembagaan kehakiman tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Begitu dibentuk KPK, langsung bekerja ekstra keras. Tidak sedikit pejabat dan politisi, terutama DPR atau DPRD, yang diseret ke pengadilan atas tuduhan korupsi. Namun, sayangnya di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, kasus korupsi tersebut terus meningkat dan masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang dianggap memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Nah, teman-teman, begitulah sejarah korupsi di tanah air kita Indonesia. Pesan bagi kita semua adalah tanamkanlah dalam diri kita sikap anti korupsi demi mensukseskan negara yang bersih dari korupsi. Sekian dari kelompok kami dan sampai jumpa.